Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Muhibudin Wijaya Laksana, SSMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Komunikasi, juga kepada teman-teman kelas D yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai perbedaan framing pemberitaan media online detik.com dan media online Tribun News. Kelompok 13 sendiri beranggotakan, boleh di slide. Nah, kelompok 13 sendiri beranggotakan Raihan Olmanopian sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Sri Dwi Febianti sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan yang terakhir Yusril Saptiawan sebagai pemateri pertama. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Yusril. Kepada Yusril dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama. Di sini saya akan memaparkan mengenai profil media dari detik.com. Jadi detik.com merupakan sebuah portal berita online atau daring yang berisi berita aktual dan menjadi salah satu portal berita online terpopuler di Indonesia. Detik.com yang didirikan oleh Budiono Darsono, mantan wartawan Detik, Yayan Sopyan, mantan wartawan Detik, Abdul Rahman, mantan wartawan Detik, dan Didi Nugrahadi siap diakses pada 30 Mei tahun 1958. Mulai daring secara lengkap pada 9 Juli tahun 1998 dan tanggal 9 Juli akhirnya ditetapkan menjadi hari lahir Detik.com. Pada tanggal 3 Agustus 2011, CT Corp mengakuisisi Detik.com dan akhirnya secara resmi Detik.com berada di bawah Transcorp. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai profil singkat dari Tribun News. Tribunnews.com yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online merupakan situs media online terkemuka di Indonesia. Tribun News dengan jaringan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia dikenal dengan nama Tribun Network. Tribunnews.com yang berpusat di Jakarta merupakan representasi dari transformasi digital media di Indonesia. Jaringan Tribun Network didukung oleh lebih dari 1.500 wartawan yang mewakili nilai-nilai lokal dari 34 provinsi. Tribun News terus berkembang melalui platform media online dan cetak di berbagai daerah, didukung oleh komunitas online Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya mengenai perbedaan dalam framing unsur sintaksis dan tematik oleh media detik.com dan tribunnews.com. Slide selanjutnya. Yang pertama, unsur sintaksi. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam memahami isi teks berita menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara kerja news framing dalam pembentukan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan desain media detik.com dan tribunnews.com, terutama mengenai unsur sintaksis dan tematik. Secara sintaksis, mediadetik.com menulis berita dengan tenang, dengan masing-masing headline menulis berita dengan kata-kata damai. Sementara itu, tribunnews.com dengan menulis headline menggunakan kata viral dan melibatkan polisi dalam headline tersebut menggelitik minat masyarakat terhadap berita tersebut. Selanjutnya, unsur tematik. Unsur tematik mediadetik.com antara lain penggunaan kata ganti saat mengutip sumber serta konsistensi penjelas dan sebab akibat saat menulis berita. Sementara itu, tribunnews.com tidak menggunakan kata ganti dan hanya ada konsistensi penjelas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yusril. Mungkin untuk selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Raihan. Kepada Raihan, dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis framing pemberitaan media online detik.com dan tribunnews.com. Kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas. Analisis framing. Kajian ini mengkaji tentang pelecehan seksual terhadap seorang profesor Universitas Andalas yang diberitakan di media online detik.com dan tribunnews.com. Analisis framing diperlukan untuk melihat bagaimana dua media membingkai peristiwa yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara dua media online berbeda yang menyajikan topik berita yang sama. Secara sintaksis,
Detik.com adalah media yang mempertahankan judul pendek, sehingga judul kurang jelas karena tulisan perguruan tinggi Universitas Andalas disingkat menjadi UNAN. Membingungkan pembaca karena belum semuanya tahu singkatannya. Sementara itu, media tribunnews.com menuliskan headline yang cukup panjang dan detail sehingga judul membuat pembaca penasaran dengan isi pesannya. Sebagai tambahan struktur sintaks, mediadetik.com saat menulis pesan cukup singkat dan padat, sedangkan media penulisan berita di tribunnews.com cukup panjang dan detail untuk dipahami pembaca. Mengenai unsur naskah di mediadetik.com dan tribunnews.com telah mencapai kesempurnaan dari kedua berita tertulis tersebut elemen 5W1H. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di slide. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait perbedaan antara media Tribun News dan detik.com pada desain konten berita. Yang terdapat pada contoh berita kotak suara pemilu yang digunakan dalam pemilihan umum 2019 menuai kontroversi di masyarakat. Karena kotak suara tersebut terbuat dari karton tahan air dan lebih mirip karton. Ini juga mengkhawatirkan media online. Slide selanjutnya. Nah, desain konten berita yang ada pada berita tersebut, peneliti menemukan bahwa detik.com lebih objektif dalam menulis dan mengambil pesan dari kotak suara. Detik.com bisa mengenali hal tersebut dengan menulis laporan sesuai fakta dan realita yang ada. Detik.com tidak hanya menulis sumber berita yang mendukung keputusan KPU, tetapi juga mengkritisi dan menyajikan berita uji coba untuk mengecek efektivitas kotak suara. Nah, sementara itu, Tribun News terlihat berpihak dengan mengonstruksi realitas, karena masih banyak bukti bahwa kotak suara itu kuat dan aman, namun tidak mencantumkan fakta-fakta untuk membuktikannya. Hal ini juga tercermin dari pemilihan narasumber, karena sebagian besar pemberitaan Tribun berasal dari KPU dan pendukung keputusan KPU. Next. Nah, mungkin secara generalnya, perbedaan antara detik.com dan Tribun News, kalau detik.com menggunakan judul dengan menuliskan kata-kata kedamaian dan ketenangan. Kalau Tribun News bersifat menggertak dan intimidasi dalam penulisan judul berita utama. Detik.com menggunakan kata ganti digunakan untuk menunjukkan sumber. Nah, sedangkan Tribun News pada berita yang tadi menggunakan kata viral dan menyertai kata polisi dalam judul supaya lebih membangkitkan minat baca pembaca. Kalau detik.com ada konsistensi penjelas dan sebab akibat dalam menulis pesan. Kalau Tribun tidak menggunakan kata pengganti dan memiliki konsistensi penjelas saja. Kalau Detik lebih objektif saat menulis pesan, sedangkan Tribun berpihak pada salah satu narasumber berita melalui pembangunan sosial. Media Detik menulis laporan sesuai fakta dan realita yang ada. Media Detik juga lebih cepat dan akurat, dan serta lebih kreatif dan inovatif. Mungkin segitu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin langsung saja kepada kesimpulan. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara kerja news framing dalam pembentukan berita tentang kontroversi kotak suara dalam pemilihan umum 2019, terutama dalam media online detik.com dan Tribun, menganalisis perbedaan dalam desain konten berita, serta unsur sintaksis dan tematik yang digunakan oleh kedua media tersebut dalam penyajian berita. Oleh karena itu, penting bagi media dan masyarakat untuk memperhatikan bagaimana news framing dilakukan dalam pembentukan berita agar dapat memenuhi prinsip-prinsip jurnalisme yang baik dan mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar di video ini. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf bila kelompok kami ada salah kata selama memaparkan presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.